Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Raditya Maulana Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi Smart PLS. Pada penelitian ini, saya menggunakan judul pengaruh efektivitas influencer marketing dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Bromen dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Dari kerangka konseptual ini didapat 4 variabel, yaitu influencer marketing sebagai X1, kualitas produk sebagai X2, kepercayaan sebagai mediasi, dan juga keputusan pembelian sebagai variabel Y. Dan juga didapat 7 hipotesis. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Smart PLS. Pada kolom New Project, import data file, kemudian cari hasil data Excel kuesioner yang sudah disebar. Pada bagian ini kita pastikan tidak ada data yang missing dan scale pada bagian metrik. Kemudian import, back, kemudian create model type PLSM, dan beri nama. Save. Kemudian buat model sesuai dengan variabelnya. Yang pertama X1 atau influencer marketing, X2 atau kualitas produk, kemudian mediasi, yaitu kepercayaan, dan juga variabel Y atau dependent, yaitu keputusan pembelian. Setelah itu kita rapikan sedikit dan kita ubah indikator ke arah kiri. Kemudian kita sambungkan dari satu variabel ke masing-masing variabel untuk melihat korelasi antara variabel. Setelah itu kita calculate algorithm start calculation. Nah, di sini kita sudah bisa melihat output dari Smart PLS-nya. Yang pertama, kita akan melihat outer modelnya, dapat kita lihat pada outer loading. Pada bagian ini kita dapat melihat yang pertama kita akan melihat validitas konvergen. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar indikator memenuhi kriteria validitas konvergen, yaitu di atas 0,70. Sedangkan indikator Y1 atau pengaruh influencer dan juga Y3 pembelian ulang tidak valid karena nilai di bawah 0,70. Karena itu perlu adanya perbaikan terhadap indikator dengan nilai rendah atau penghapusan jika signifikan mengurangi kualitas model. Selanjutnya kita akan melihat validitas diskriminannya. Kita pilih discriminant validity, kemudian Fortnell-Laker. Nah, dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa nilai-nilai akar AV yang di atas variabel lebih besar korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan. Kemudian kita lihat uji reliabilitasnya. Kita pilih construct reliability and validity.
Nah, kita akan melihat pada bagian composite reliability atau row underscore C. Nah, ini. Jika nilai composite reliability semua variabel di atas 0,70, maka semua variabel sudah reliable. Setelah itu kita akan masuk ke bagian inner model. Yang pertama kita akan melihat R-square-nya, dapat kita lihat di sini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel kepercayaan atau mediasi adalah 0,464, yang berarti 46,4% dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sedangkan variabel keputusan pembelian atau Y, nilai R-square-nya adalah 0,606, yang menunjukkan bahwa 60,6% variasi pada variabel ini dipengaruhi oleh variabel dalam model. Setelah penyesuaian, kontribusi variabel bebas terhadap kepercayaan konsumen menjadi 0,425, menunjukkan 42,5%, dan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,561, menunjukkan 51,6%, yang menunjukkan pengaruh pada tingkat moderate. Kemudian kita akan lihat F-square-nya atau effect size, dapat dilihat pada bawah R-square. Nah, dari hasil F-square ini, pengaruh terbesar ditemukan pada hubungan antara kepercayaan atau variabel mediasi terhadap keputusan pembelian, yaitu Y, dengan nilai F-square yaitu 0,892. Setelah itu, kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen dengan nilai F-square 0,819. Setelah itu, influencer marketing terhadap keputusan pembelian ini dengan nilai F-square 0,049, sehingga ketiga nilai itu dianggap bersifat kuat. Sedangkan influencer marketing terhadap kepercayaan konsumen dengan nilai F-square 0,002 dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 0,1 bersifat sangat kecil atau lemah. Yang terakhir yaitu signifikasi atau pengujian hipotesis. Kita kembali ke Smart LS. Kemudian kita calculate lagi pada bootstrapping. Karena saya menggunakan dua jalur, jadi saya pilih two tail. Kemudian start calculation. Kemudian dapat dilihat pada path coefficient untuk melihat jalur secara langsung dan juga melalui mediasi, yaitu total indirect effect. Dalam pengujian signifikasi atau path coefficient ini hanya H1, H4, dan juga H7 yang diterima karena nilai p-value di bawah 0,05. Sedangkan hipotesis lain ditolak karena di atas nilai 0,05. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.